Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 4 Sistem Transaksi Keuangan Digital. Bersama kami yaitu Delia Regita Cahyani, Vini Yolanda Subakti, Syafiroh Awalia, Ayu Puspitasari, Pinky Rosalia, Renata Hafresia, Anissa Fauzia, Moch Ramzi Abid Syafiq, Kartika Yuni Asih, Reska Julianti, dan Stefani Melodianeme. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai cybersecurity. Apa itu cybersecurity? Cybersecurity merupakan proses perlindungan sistem, data, jaringan, dan program dari ancaman atau serangan digital. Cybersecurity adalah aktivitas yang dilakukan individu, bisnis, atau institusi untuk meminimalisir ancaman dan risiko dari berbagai cyber attack yang konsep keamanan dan kebijakannya berfungsi untuk melindungi aset organisasi. Penggunaan teknologi saat ini sangat penting untuk memberikan organisasi atau sebuah perusahaan alat cybersecurity yang dibutuhkan untuk melindungi diri dari serangan dunia maya. Terdapat 3 identitas utama yang harus dilindungi, yakni komputer, perangkat pintar, dan router. Teknologi umum yang digunakan untuk melindungi entitas ini termasuk firewall generasi berikutnya, pemfilteran DNS, perlindungan malware, perangkat lunak antivirus, dan solusi keamanan. Terdapat 3 kebijakan utama, yaitu pertama, keamanan informasi merujuk pada kebijakan prosedur dan pengukuran teknis untuk mencegah akses yang tidak berwenang. Kedua, cybercrime, upaya yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki kegiatan ilegal. Legislasi cybercrime, upaya pengawasan digital dan pembatasan konten online masuk ke dalam wilayah ini. Ketiga, cyber konflik. UU dan kebijakan ditujukan untuk mengelola, membatasi, atau mengatur penggunaan cyber attack, cyber operation, cyber vandalisme, serta pencurian cyber yang dilakukan oleh atau terhadap negara. Wilayah kebijakan ini terkait dengan pengembangan norma-norma cyber atau upaya untuk menerjemahkan hukum internasional tentang konflik negara ke ranah online. Konsep cyber security. Pertama, kerahasiaan. Membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Suatu hal yang penting dari kerahasiaan adalah mengaktifkan two-factor authentication. Kedua, integritas. Menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Cara untuk menghindar kebocoran data adalah seperti melakukan enskripsi, tanda tangan digital, atau sertifikat authority. Ketiga, ketersediaan, di mana data dan informasi yang ada dapat diakses dengan lancar dan mudah tanpa halangan. Jenis-jenis cyber security. 1. Cloud security atau keamanan cloud. Salah satu menghindari pencurian data yaitu penggunaan cloud security. Cara yang bisa dilakukan cloud security seperti menggunakan firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. 2. Network security atau keamanan jaringan. Jika lalu lintas data semakin tinggi, pengguna semakin banyak, ada baiknya meningkatkan keamanan jaringan atau network security. 3. Application security atau keamanan aplikasi. Sistem tindakan perlindungan dan protokol yang dapat melindungi situs web atau aplikasi web perusahaan dari peretasan atau dimasuki oleh pihak yang tidak berwenang. 4. Operational security atau keamanan operasional. Ancaman dari cybersecurity. 1. Cybercrime. Kegiatan cybercrime ini biasanya memanipulasi data, transaksi data secara ilegal, hingga pengerusakan pada sistem komputer. 2. Cyber attack. Kegiatan ini hampir sama dengan cybercrime,
namun biasanya terjadi kepada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. 3. Cyber terrorism. Kegiatan ini berupa serangan yang akan menimbulkan ketakutan yang amat akut, bahkan menciptakan kepanikan massal. Metode ancaman cyber. Yang pertama ada malware. Malware adalah ancaman ini kerap menyebar melalui lampiran email atau unduhan yang terlihat ilegal. Ancaman ini juga bisa merusak komputer berupa virus. Yang kedua, terdapat injeksi SQL. Ancaman ini digunakan untuk mengambil kendali serta mencuri data dari pusat data. Yang ketiga, terdapat phishing, yaitu ancaman ini digunakan dalam penipuan guna mendapatkan data dan informasi pribadi. Yang keempat, ada serangan man in the middle. Ancaman dalam bentuk penyadapan komunikasi antara dua individu untuk mencuri data. Yang kelima, terdapat social engineering. Ancaman berupa serangan yang didasarkan oleh interaksi manusia, dilakukan memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan lainnya. Yang keenam, terdapat domain name. Berupa aset berharga karena dapat diperjualbelikan, disewa, dapat menjadi situs pemasang iklan sehingga menjadi sumber keuangan, bahkan dapat dijaminkan. Yang ketujuh, DOS atau Denial of Service, yaitu metode ini mencegah sistem komputer memenuhi permintaan akses yang sehingga penggunaan yang berhak atau yang berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat cyber security. Yang pertama adalah data sensitif terlindungi. Seluruh data bisa terlindungi dengan baik-baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Yang kedua, menjaga produktivitas. Apabila sistem dan jaringan akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya. Dengan itu, karyawan tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Yang ketiga, waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski terdapat gangguan, perusahaan bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Yang keempat adalah membangun kepercayaan customers dengan sistem keamanan yang kuat. Pelanggan tak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker. Elemen pokok cyber security. Yang pertama adalah dokumen security cyber. Yang kedua, information infrastructure. Yang ketiga, perimeter defense. Yang keempat, network monitoring system. Yang kelima, system information and event management. Dan yang keenam adalah network security assessment. Contoh kasus. Beberapa hari belakangan ini, hacker Bjorka menjadi trending topik dan menghebohkan Indonesia. Ia diduga meretas dokumen penting masyarakat Indonesia sampai data pribadi Presiden Jokowi dan BIN Badan Intelijen Nasional. Selain Bjorka, ternyata ada banyak hacker Indonesia yang menghebohkan Indonesia bahkan dunia internasional. Seperti di tahun 2019, Putra Aji Adari, hacker asal Jakarta Selatan berhasil menembus situs bank dalam negeri dan menerobos situs NASA. Karena keahliannya itu, anak muda jenius ini bahkan pernah diajak bekerja sama oleh salah satu startup untuk memegang posisi Chief Technology Officer atau CTO. Disinilah pentingnya cyber security. Cyber security adalah tindakan untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman cyber dan akses ilegal, termasuk oleh para hacker. Tidak hanya mengincar perusahaan besar, ancaman cyber juga menyerang bisnis kecil hingga kalangan pribadi. Contohnya, seperti mengakses informasi sensitif, mengubah, atau bahkan menghancurkan data-data penting. Berbagai jenis ancaman cyber inilah yang membuat cyber security penting untuk dipahami, sehingga keahliannya dapat diperlukan di era serba digital sekarang ini. Profesi di bidang cyber security menjadi profesi yang paling dibutuhkan dengan prospek masa depan yang cerah.